tambang di Raja Ampat. Ya, gaduh juga itu kan ya. Dan Betul. itu ya, orang yang bikin gaduhnya kita udah tahu, Bahlil, ya kan? Salah satu aktor yang bikin gaduh, Bahlil. Dan sama kita ketahui, Bahlil adalah menteri peninggalan Jokowi. Betul. Oke, ya. Yang kedua, gaduh lagi itu tentang sebelum Aceh ini Budi Gunadi Sadikin dulu ya kayaknya. Masalah TBC. Ya, Budi Gunadi Sadikin ini juga peninggalan, menteri peninggalan Jokowi. Jokowi. Betul. Ya. Terus masalah gaduh Aceh, masalah Pulau Aceh yang mau diserahkan kepada Sumatera Utara. Bobi Nasution. Ya, itu menterinya Tito Karnavian, peninggalan Ya. Jokowi juga. Menteri dalam Menteri ya. Ya. Terus ini yang menteri-menteri dulu ya, yang menteri-menteri dulu nih. Terus seperti yang lu sebut tadi, masalah judul. Ya, masalah judul itu menterinya Budi Ari. Itu peninggalan Jokowi juga, ya kan? Betul, 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 betul. Nah, terus masalah pajak yang gila-gilaan nih, pajak sampai akhirnya menyamakan pajak dengan zakat. Ya, gaduh juga kan ini. Betul, betul. Nah, ini Sri Mulyani. Itu juga menteri peninggalan Jokowi. Warisan, iya betul. Iya. Terus ada kegaduhan yang termasuk masalah ijazah palsu. Hmm, Dugaan ijazah palsu ya. Penyidikan di Baris Krim Polri dihentikan bla 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 sampai ada pemanggilan di Polda Metro Jaya yang prosesnya bla bla bla. Kapolrinya peninggalan Jokowi juga. Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. khususnya teman-teman subscriber Babe Aldo Suara Kebenaran dan Babe Aldo Aji 135 yang menonton video kali ini. Kita akan membahas sesuatu yang cukup berat dan cukup besar ini. Yang pertama adalah soal isu-isu yang belakangan ini berkembang saling tumpang tindih sehingga kita agak sulit tuh kemudian mengklasifikasikan isu itu. Misalnya soal kemarin Bupati Pati yang kemudian digeruduk ribuan massa, kemudian ada judol juga di Yogyakarta yang herannya pelapornya itu adalah admin atau bandarnya. Nah, sampai sekarang nggak tahu tuh dengan mengatasnamakan masyarakat katanya ya pelapornya itu. Terus kemudian yang ditangkap ternyata justru pelaku judulnya. Nah, ini kan aneh. Kemudian terbaru kemarin ada aksi massa besar di DPR karena kenaikan tunjangan DPR yang mengakibatkan beberapa orang yang kemudian ditangkap juga kemarin hasil Ya, dari aksi dan kita lihat cukup eh, parah ya aksi itu karena kita lihat ada mobil yang dibakar, ada motor yang dibakar. Nah, sebenarnya runyamnya kasus-kasus ini itu ada apa di belakangnya? Kita akan diskusikan bersama Babi Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babi Aldo. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, B, tadi saya sudah prolognya agak panjang nih. Sekarang silahkan Siap. giliran Babi Aldo kemudian Ya, menyampaikan informasi-informasi yang diketahui belakangan ini, B. Silakan. baik. Ini gue mencoba mundur dulu ya dari zaman pemilu. Oke. Gue masih ingat ada informasi dari Ibu Koni tentang adanya isu bahwasannya Prabowo ini mimpin jadi presiden Indonesia itu kemungkinan cuma 2 tahun aja. Hmm. Ya, nah, dari informasi itu, kok gue melihat dari mulai awal Prabowo dilantik jadi presiden Ya. sampai hari ini, itu kok banyak banget kegaduhan gitu. Oke, gue sebutin satu-satu ya, Ya. yang gue tahu nih. Mulai dari LPG 3 kilogram Hmm. ke kebijakan tentang LPG 3 kilogram. Itu kan gaduh juga. Gaduh, pemerintahan ini rakyat jadi gaduh, ya kan? Dan terus ada
tambang di Raja Ampat. Ya, gaduh juga itu kan ya. Dan itu Betul, ya, orang yang bikin gaduhnya kita udah tahu Bahlil, ya kan? Salah satu aktor yang bikin gaduh Bahlil. Dan sama kita ketahui Bahlil adalah menteri peninggalan Jokowi. betul. Oke. Ya. Yang kedua, gaduh lagi itu tentang sebelum Aceh ini Budi Gunadisadikin dulu ya kayaknya. Masalah TBC. Ya. Budi Gunadisadikin ini juga peninggalan menteri peninggalan Jokowi. Jokowi, betul. Ya. Terus masalah gaduh Aceh, masalah Pulau Aceh yang mau diserahkan kepada Sumatera Utara. Bobi Nasution. Ya, itu menterinya Tito Karnavian, peninggalan Ya, Jokowi ya. juga. Menteri Dalam Negeri ya. Ya, terus ini yang menteri-menteri dulu ya, yang menteri-menteri dulu nih. Terus seperti yang lu sebut tadi, masalah judul. Ya, masalah judul itu menterinya Budi Ari. Itu peninggalan Jokowi juga, ya kan? Betul, 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 betul. Nah, terus masalah pajak yang gila-gilaan nih pajak sampai akhirnya menyamakan pajak dengan zakat. Ya, gaduh juga kan ini. Betul, betul. Nah, ini Sri Mulyani. Itu juga menteri peninggalan Jokowi. Warisan, iya betul. Iya. Terus ada kegaduhan yang termasuk masalah ijazah palsu. Hmm, Dugaan ijazah palsu ya. Penyidikan di Baris Krim Polri dihentikan bla 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 sampai ada pemanggilan di Polda Metro Jaya yang prosesnya bla bla bla. Kapolrinya peninggalan Jokowi juga. Jokowi. Oke. Nah, terus Noel Ebenezer terakhir nih. Ya, ini juga peninggalan Pak Jokowi. Jokowi. Terus ada lagi Bupati Pati Sudewo, Hmm, hmm. orang Jokowi. Sampai aksi masyarakat Pati seperti itu, yang akhirnya dia tetap kekeh nggak mau mundur. Sampai ada berita tentang salah satu penggerak massa Mas Hussein itu akhirnya mundur ya karena habis foto-fotoan. Nah, itu juga orang ada foto-fotonya dia bersama Jokowi. Ya. Jadi dari data fakta seperti ini, termasuk aksi tanggal 25 kemarin. Ya, aksi tanggal 25 itu kan disebabkan oleh kenaikan tunjangan DPR kan. Ya, itu gue dapat informasi ternyata kenaikan tunjangan DPR ini itu anggarannya 2024. Itu Oh, jadi ya, sudah dari sudah setahun ada. sebelumnya. Tinggal ngejalanin nih. Oke. Ya, itu juga berarti keputusannya waktu di era Jokowi. Jokowi. Dan kekuatan kekuatan eh, partai di DPR itu yang paling kuat adalah yang paling besar koalisinya adalah Kimples. Kimples ini juga salah satu koalisi bentukan Jokowi. Slot kemarin, joget-joget. Ada dua nama yang gua mau sebut, Uya Kuya dan Eko Patrio. Ya, mereka berdua dari partai PAN, anak buah Zulhas, notabene pendukung Jokowi. Ya, minta maaf suara lu hilang nih. Oh iya, iya, Ya, iya, iya, iya. ya. Oke, gue lanjutin nih ya. Hmm, hmm. Akhirnya menimbulkan amarah. Dan itu, Rip, untuk aksi 25 itu banyak kejanggalan. Gue yakin adik-adik STM, gue respect banget ya. Sama adik-adik STM, sama yang turun. Gue respect banget. Hmm. Kalian udah jadi masyarakat yang berani melawan kezaliman. Respect. Hanya saja di sini gue lihat mereka telah dimanfaatkan secara tidak sadar mereka. Karena menurut informasi yang gue dapat, ini nggak ada penanggung jawabnya. Bahkan di Hmm. tanggal 22, 23, 24, itu banyak sekali video-video yang disebarkan. Bahkan nggak sedikit video hoax.
yang bilang rombongan udah berangkat. Mana? Nggak ada. Jadi ini jadi analisa gue. Jangan-jangan memang dibuat rakyat marah sehingga nanti Prabowo akan berhadapan sama DPR. Dan kalau Prabowo berhadapan sama DPR, DPR bisa saja melawan balik Prabowo. Justru Prabowo akan mazul. Akhirnya yang Hmm, naik adalah Gibran. Gibran. Nah, ini analisa kita ini bukan analisa mentah gitu. Bukan analisa mentah, ini by data semua. Yang gue sampaikan tadi itu memang itu yang terjadi kan. Hmm, Dan eh, ada lagi beberapa bukti ya yang gue harus sampaikan di sini. Waktu Prabowo mengeluarkan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto, itu nggak berselang lama, sehari kalau nggak salah ya, sehari atau nggak sampai 2 hari mungkin. Itu sudah ada pernyataan dari satu perempuan dan 2 laki-laki, yang satu dari timur, yang gondrong gue lupa namanya. Itu sampai ngomong gulingkan Prabowo. Kalimatnya begitu. Mereka berani mengucapkan itu. Yang gue yakin, seyakin-yakinnya, kalau kalimat gulingkan Prabowo itu diucapkan oleh kelompok kita, maka hari ini kita udah ditangkap. Dianggap makar itu. Kita mengkritisi pemerintah dengan keras saja sudah dianggap provokasi. Lah mereka bisa mengatakan kalimat dengan kalimat gulingkan Prabowo, tapi sampai hari ini belum ada tindakan apa-apa. Jadi kecurigaan gue ini punya dasar yang kuat. Bahwasannya kegaduhan yang ada sekarang di bangsa Indonesia ini adalah kegaduhan yang tersistematis, terstruktur untuk mendegradasi kepercayaan rakyat kepada Prabowo. Lalu timbul pertanyaan, lalu kenapa Prabowo nggak bisa tegas? Ya gimana mau tegas? Karena sekarang ini Prabowo belum ada dapat dukungan rakyat sama sekali. Bahkan yang minta gulingkan Prabowo itu adalah orang-orang yang di 2024 mendukung dia kan. iya, Nah, jadi gue mau mengajak diri gue dan semua rakyat yang masih punya akal sehat untuk menunjukkan dukungan kita kepada Prabowo untuk melawan dominasi geng Solo di sekitar Prabowo. Kita harus menunjukkan bahwasannya ada rakyat di samping Prabowo, jangan takut dengan geng Solo. Kalau geng Solo macam-macam, berhadapannya sama rakyat. hmm, Ya, selama ini kan kita eh, nggak ada itu, nggak dapat itu gerakan rakyat itu, nggak kita temukan gitu. Dan mudah-mudahan kami sudah mengkonsolidasikan rekan-rekan aktivis juga, ya, mungkin nanti akan masuk ke mahasiswa juga, bahwasannya kita akan bikin gerakan rakyat kawal Prabowo lawan geng Solo. Begitu deh. berarti kalau dari analisa Babe Aldo ini kita melihat Solo dalam hal ini berarti masih kuat di pemerintahan sekarang, begitu, Be? Loh, gimana enggak? Gimana Oh, enggak? Itu tadi yang gue sampaikan semua yang telah terjadi saya. Ini iya, bukan kalau kalau masalah penggulingan Prabowo itu masih dugaan, bolehlah. Tapi kalau hal yang terjadi tentang kegaduhan itu sudah terjadi dan memang itu aktor-aktornya. Jadi suka nggak suka ya, geng Solo juga. Termasuk ada satu lagi, Rip. mhm. Ada satu lagi. Masalah royalti musik suara burung. Oh iya, 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 iya. Itu Dasko sampai mengeluarkan pernyataan, nggak apa-apa putra aja nggak ada royalti. Ini kan menunjukkan perlawanan sebetulnya. Hmm, Cuman kayaknya rakyat kok nggak nangkep-nangkep ini. Nah,
Gue menangkap sinyal itu dari Prabowo. Gue menangkap sinyal itu. Prabowo butuh dukungan rakyat. Dan gue bukan pemilih Prabowo ya di 2024. Akan Sama. tetapi untuk saat sekarang bagi Indonesia itu ada kaidah akhafud dararain. Ya, yang paling ringan mudaratnya. Ya mending Prabowo daripada wakilnya, Rit. Iya. Ya, wakilnya juga terafiliasi banget sama Jokowi. Satu gen, satu DNA. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Dan gue yakin seperti tokoh-tokoh nasional, Gatot Nurmantio juga sudah pernah mengucapkan ini. Bahwasanya hati-hati tentang gerakan senyap yang akan menggulingkan Prabowo. Kurang lebih begitu maknanya ya. Ya. Nah, ini yang tidak ditangkap sinyal ini oleh rakyat Indonesia. Jadi insya Allah ke depannya mungkin kita akan mengkonsolidasikan ini kepada rekan-rekan rakyat Indonesia yang mau bergabung. Bahwasanya kita akan bikin gerakan itu. Dan kita mau tunjukkan sama Prabowo bahwasanya rakyat bersamamu Pak. Jadilah macan Asia yang sebenarnya. Jangan macan Asia yang dikurung sama kandang geng Solo. Kami dobrak kandangnya asal kau tetap jadi macan. Hmm. Begitu. Oke, kalau begitu berarti ini kan Babe Aldo menyampaikan bahwa eh, gerakan yang tadi diinisiasi Babe Aldo dan kawan-kawan ya. Nah, kira-kira apa ini yang kemudian akan dilakukan dalam waktu dekat ini untuk kemudian eh, bisa dipahami oleh masyarakat secara luas? Karena saya lihat apa yang disampaikan Babe Aldo tadi belum tentu semuanya memahami, Be. Ya, Soal runtutan dan permasalahan yang terjadi ternyata ada kaitan erat dengan Solo ya. ya, Kemudian apa yang ingin Babe Aldo lakukan ini dalam waktu dekat untuk kemudian bisa dipahami oleh masyarakat? ya. Gue nggak kepengen kayak aksi tanggal 25 kemarin ya. Nggak mau itu terlalu terlalu instan, terlalu rentan. Ya, gue nggak mau ngorbanin siapa-siapa. Ya, jadi yang perlu gue lakukan adalah sekarang ini sosialisasi, mengedukasi kawan-kawan, mengajak kawan-kawan, dan gue yakin gue akan dapat penentangan itu ya dari buzzer-buzzer geng Solo ini pastinya. Ya, jadi mungkin ya untuk sementara waktu yang bisa gue lakukan adalah seperti yang gue lakukan sekarang di podcast ini, Hmm. yaitu mengedukasi, memberikan informasi, memberikan opini. Yang gue yakin, saya yakin-yakinnya, opini ini apabila didengar oleh orang-orang di sefrekuensi, mereka juga akan eh, menyambut baik. Dan ini sudah gue lakukan juga secara offline, ada ke beberapa ulama, ya beberapa ulama udah gue sampaikan tentang ide ini, dan insya Allah mereka sepakat. Ya Oh. intinya kalau dalam Islam itu ya ada akhafud daroren tadi. Hmm, hmm. Ya seperti eh, gerakan yang ada di DPR kemarin. Emang DPR ngeselin? Iya, gue juga kesel gitu. Tapi ya kali gitu. Aksi demo itu nggak ada penanggung jawab gitu, Rip. Hmm. Ya, jadi kayak memang mau nyari rusuhnya aja. Terus mungkin nanti Prabowo kepleset, mau bubarkan DPR. Nanti begitu Prabowo mau bubarkan DPR, DPR malah nyerang balik, mazul. Karena Hmm. yang bisa memakzulkan presiden kan DPR. Iya, iya. Sementara kekuatan Prabowo di DPR ya jauh sama Jokowi. Karena Kim Plus itu bentukan Jokowi. Dan gue yakin mereka juga masih kuat gitu. Oke. Itulah kenapa Prabowo mungkin ya. Ini hasil analisa gue. Dugaan gue itulah kenapa Prabowo seperti terlihat lemah. Karena emang nggak bisa gerak. Belum ada satu penopang dari bagi Prabowo dari kita. Belum ada gerakan massa atau gerakan rakyat yang menunjukkan mendukung Prabowo
agar berani mengambil tindakan tegas. Begitu. Oke, kalau begitu menurut Bapak Aldo apa yang seharusnya dilakukan Prabowo hari ini ketika melihat situasi dan katakanlah misalnya Pak Prabowo memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Aldo ini menurut Bapak Aldo apa yang harus dilakukan pertama? Gue yakin ya, dari orang-orang yang benar-benar dukung Prabowo, loyalis Prabowo, akan menerima usul gue ini. Hmm, Dan gue yakin juga, orang sekelas Prabowo nggak mungkin nggak tahu ini. hmm, Ya jauh lah. Kualitas intelijen dia sama gue jauh, Rip. iya ya. Ya, dia punya punya fasilitasnya, dia punya Perangkatnya lengkap instrumennya, ya gitu ya. dia punya instrumennya. Nggak mungkin dia nggak tahu. Dan dia sudah mengeluarkan sinyal-sinyal itu sebetulnya. Hmm, Akan tetapi nggak ditangkap sama rakyat. Gue yakin kalau ini didengar juga, ini mudah-mudahan aja ini viral. Ya gue ngambil resiko ini, Rip. Nggak apa-apa dah. Gue akan dimusuhi sama geng Solo. Tapi gue yakin rakyat yang benar-benar cinta sama Indonesia, benar-benar cinta sama Prabowo, itu akan mendukung gue. oke. Kenapa ini tidak diambil inisiatifnya oleh tokoh-tokoh besar? Iya, Ya, contohnya Koni udah ngomong itu dari sebelum pemilu, ya nggak sih? betul, betul, betul. Terus kemarin Gatot Nurmantio juga ngomong, ya kan? Iya. Ya, karena mereka pun belum tahu nih dapat dukungan rakyat apa enggak. Hmm, Tapi kalau ini kita deklarasikan, ada gerakan rakyat yang siap dukung Prabowo, siap kawal Prabowo untuk bersihkan kabinet Prabowo, pejabat-pejabat tinggi era Prabowo dari afiliasi terhadap Jokowi, maka gue yakin ini bisa terjadi. Kalau sekarang yang dilakukan sama Prabowo ya itulah memberikan letupan sinyal, woi gue lagi ngelawan nih, rakyat mana, kan gitu. hmm, Salah satu sinyal kuatnya itu adalah waktu keluar abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti buat Hasto. Kita kaget loh, Rip. Kita kaget itu. iya, 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 iya. Waktu Tom Lembong divonis 4 tahun setengah ya. Itu kita kan marah tuh. Iya, Marah. Geng Solo bahagia tuh. bahagia ya, Bea. Ya, gua tahu mereka bahagia karena apa? Waktu keluar abolisi, kita yang bahagia, mereka yang marah. Ya, ya, Nah, ya, makanya ya, ya. sampai timbul kalimat gulingkan Prabowo. Prabowo ya. Betul. Gua ingat 2019, Rik. Masih ada gerakan hashtag 2019 ganti presiden. Betul ya? Iya, 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 iya. Itu sudah dianggap makar, Rik. Iya, betul, 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 betul. Itu sudah dianggap makar. Nah ini para termul-termul Jokowi ini ngomong gulingkan Prabowo, tapi Prabowo di aja. Hmm, Gua nggak me, gua nggak menduga bahwasanya Prabowo nggak tahu hal itu. Tapi kesian, posisi dia lagi nggak bisa apa-apa emang. ya, Karena dia bergerak dikit, selesai dia. Nah ini ya. mudah-mudahan ini sampai di telinganya para pendukung loyalis Prabowo. Ya bahwasannya tenang aja Pak. Insya Allah Babe dan rekan-rekan insya Allah akan setia dalam eh, mengawal Pak Prabowo sampai selesai Hmm, di 2029. Ya, jangan sampai agenda mereka untuk menaikkan wakil presiden jadi presiden ini, nah, itu gua gua kawal itu. Dan ada satu peristiwa lagi, Rif, mumpung ingat gue belum lupa. apa tuh? Apa tuh? Waktu DPR RI joget-joget, ada kan muka Gibran yang nggak enak tuh. Iya, 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 iya.
itu di-framing oleh orang-orang pendukung Jokowi seolah-olah Gibran nggak suka sama, Yang joget-joget itu. ya, jadi mau pencitraan gitu, dugaan gue nih. Dan itu gue temukan itu di postingan-postingan di TikTok, di mana-mana. Betul, betul, betul. Iya, Ya, iya. Kita juga ini lihat. gerakan gerakan terstruktur sayang. Hmm. Tapi ya namanya Gibran ya, dia ngomong sama Tretan Muslim bahwasanya memang mukanya begitu gitu. Nggak niat untuk itu ya. Untung aja Gibran yang ngomong begitu ya. Ya, coba kalau Gibran itu nanggepin dengan pencitraan juga, jadi itu barang. Jadi ya, Be, ya. Iya, kan banyak tuh beredar, kalian boleh cek itu. Kalian boleh cek itu. Beredar bahwasanya Gibran seolah-olah ya nggak setuju, nggak suka. Body Iya. language-nya itu menolak DPR. Joget-joget kan gitu. Hmm. Untungnya waktu di Tretan Muslim itu dia bilang, enggak, ini memang muka saya begini. Oh ya cocok. Gue bilang, oh selamat ya gitu deh. Begitu. Coba dia Oke. menanggapi itu dengan, wah itu memang saya nggak suka begini. Ah selesai. Ya, masyarakat akan semakin terpropaganda kalau menurut gue. Kayak yang Hmm. kemarin hadir di 25 Agustus itu, Hmm. kesian anak-anak STM itu gue menyebutnya korban itu. Korban ya, Be, ya. Korban propaganda itu. Masa demo nggak ada penanggung jawabnya, Rip? Gua, Hmm. gua selama demo ya, selama demo selalu ada penanggung jawab kok. Iyalah. Mhm. Karena kalau ada apa-apa ya ada yang Iya, bertanggung jawab nanti. iya. Dan itu yang gua dapat informasinya memang nggak ada yang bertanggung jawab gitu. Iya. Kesian adik-adik STM, Kasihan kesian yang gitu. udah ditangkepin itu ya. Iya, kesian mereka mereka itu yang benar-benar karena rakyat gitu. Iya. Tapi akhirnya jadi korban propaganda gitu. Oke. Gitu deh. B, ya ini Siap. menarik kalau kemudian kita bahas soal Gen Solo ya. Heeh. Ya, saya tidak menyebutkan salah vulgar seperti Bapak Aldo yang tadi sudah Iya. sebutkan, tapi saya pikir penonton pasti paham siapa yang dimaksud. Sebenarnya kalau kita lihat peta politik hari ini ya, Be, ya, kekuatan utamanya itu apa sih, Be, sebenarnya? Sehingga kalau kita perhatikan memang serangannya itu berkali-kali bertubi-tubi dan efeknya cukup lumayan juga itu. Bahkan kalau kita lihat ya, seorang Sylvester Matutina sampai dengan detik ini dari 6 tahun yang lalu tidak tersentuh oleh hukum loh, bayangkan. Padahal Geng sudah Solo. inkrah. Nah iya, maksudnya, apa kekuatan utamanya dia sehingga bisa luar biasa begitu? Jadi selama 10 tahun dia memimpin, Hmm. ya dia memang menempatkan orang-orangnya di posisi-posisi strategis. Hmm. Ya loh, kejaksaan kok nggak berani nangkep orang yang sudah divonis? Kan itu jadi Hmm. tanda tanya besar. Dan suka nggak suka, Sylvester memang termasuk terafiliasi dengan Jokowi. Hmm. Jadi memang dari data yang gue sampaikan tadi, fakta-fakta yang gue sampaikan tadi, ya iya, yang bikin gaduh itu orang-orang yang masih terafiliasi sama Jokowi. Walaupun sekarang statusnya seperti Bahlil, Tito, Sri Mulyani, Budi Gunadi Sadikin, Budi Ari adalah Menteri Prabowo. Akan Ya. tetapi berbicara kesetiaan, siapa yang tahu isi hati manusia? Hmm. Adakah menteri-menteri lain yang bikin gaduh? Ada nggak? Nggak Selain yang ada gue sih. sebutin tadi. Nggak ada sih, nggak ngeliat ya maksudnya saya. Belum ada sampai sekarang. Hmm. Hmm. Ya, jadi memang besar kekuatannya. Hmm. Dan gue melihat kekuatan Prabowo ini sekarang kalau dari sisi institusi, alhamdulillah masih ada TNI. Nah, ada kejadian masalah eh, anaknya Tri Sutrisno Ya. ya kan, benar ya?
itu dimutasi ya namanya, Iya, mutasi betul. iya dimutasi. Anaknya Tri Sutrisno dimutasi hanya karena Pak Tri waktu itu mendukung gerakan Purnawirawan untuk memakzulkan Gibran kan. Mengajukan Gibran betul. Walaupun nggak ada bukti kuat itu terafiliasi. Akan tetapi kita sebagai rakyat, ya jelas dugaan kita ke situ. Hmm. Dan itu Prabowo dengan tegas, enggak balikin. Iya nggak sih? Iya, betul, betul. Nah ini yang sinyal ini nggak ditangkap sama rakyat. Ini mudah-mudahan yang gue tangkap dah. Hmm, Dan hmm. ini sinyal ini akan gue sebarkan. Gue akan mulai sebarkan, mulai dari podcast ini. Iya. Gue akan coba sampaikan sama para tokoh. Mudah-mudahan beliau-beliau mau nerima. Hmm. Sehingga insya Allah Prabowo punya punya backup dari rakyat gitu. Bahkan mungkin kita akan bikin aksi nanti. Aksi dukung Prabowo. Oke, 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 oke. Iya, Menarik itu. iya. Dan siapa tahu komentar netizen di bawah ya. Silakan kalian setuju nggak dengan gerakan ini? Oh, bikin polling kita, Be. Iya, kalau kalian setuju, maka kalian wajib itu like and share tuh Hmm. supaya ini jadi viral gitu. Ya, kita jangan mikirkan kegaduhannya aja sayang. Ya, Hmm. orang kalau ada kebakaran yang ditanya pertama apanya? Penyebabnya. Bahkan kalau ada orang meninggal dunia, sakit apa? Kan gitu. Ya. Nah, sekarang ini kita segala macam kegaduhan ini coba lihat sebabnya. Terakhir yang DPR RI, kita rakyat ini seolah-olah dibuat nggak tahu bahwasanya tunjangan itu terjadi di zaman era APBN-nya itu zaman Jokowi. Jokowi 2024. Kan gitu ya. Hmm, Kalau hmm. nggak salah itu. Iya, betul, betul, betul. Begitu. Jadi ini mudah-mudahan jadi besar gitu aja. Dan gue yakin insya Allah Allah bantu ini untuk membuat ini tersebar. Jadi buat netizen dan seluruh rakyat Indonesia yang masih punya akal sehat, kita wajib jaga Prabowo sampai 2029. Karena kalau sampai terjadi eh, yang mereka inginkan untuk Prabowo tidak sampai di 2029 sesuai perkiraan KONI, dan juga ada analisa intelijen dari Gatot Nurmantio, kalau sampai itu terjadi, maka Indonesia dalam bahaya besar. Bapaknya Gibran itu pernah berhasil merubah konstitusi. Ya. Ya, sampai akhirnya anaknya Gibran ini bisa jadi calon wakil presiden waktu itu. Ya, itu kan melalui proses yang kita tahu sendiri bagaimana prosesnya. Nah, kalian mau harapkan apa kalau Gibran yang naik? Itu kan gitu. Nah, Oke, ya nah, ini mumpung ada harapannya sama kesempatan kayak ini bapaknya lah. untuk menjaga, ya memang sih buah nggak jatuh jauh dari pohonnya kan gitu. Betul. Cuman kita berharap buah jatuh sama pohon-pohonnya sekalian Nah, gitu. oke. Oke, Beh. Terakhir Gitu. sebagai Siap. penutup, kita minta Bapak Aldo menegaskan lah diskusi pada malam hari ini atau wawancara pada malam hari ini, sekaligus mungkin pesan-pesan kepada masyarakat yang mendengarkan podcast Babe Aldo pada malam hari ini. Silakan. Ya, yang pertama gue mau sampaikan buat kalian yang merasa sefrekuensi dengan apa yang sudah gue sampaikan tadi, tolong bantu ini share, sebarkan agar ini bisa lebih meluas, agar Pak Prabowo tahu bahwasannya masih ada rakyat yang mau jagain dia Hmm. dari segala macam dugaan untuk melengsarkan dia atau menggulingkan dia. Dan itu sudah pernah dikatakan oleh salah satu pendukung Jokowi bahwasanya mereka mau menggulingkan Prabowo. Jadi ini harus kita jaga. Ayo rakyat, karena
kita ini udah merasakan bagaimana 10 tahun bapaknya Gibran memimpin Indonesia ini. Sampai masalah kasus ijazah ini juga gue rasa ini salah satu yang kayak dugaan gue ini disengaja untuk membuat masyarakat Indonesia ini gaduh-gaduh gitu. Sehingga pemerintahan Prabowo ini bisa terdegradasi oleh masyarakat dari tingkat kepercayaannya. Hmm. Masyarakat bisa akhirnya eh, membenci betul sama pemerintahan Prabowo. Dan kenapa Pak Prabowo sampai hari ini belum bisa bertindak banyak? Karena memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Mau bilang apa? Dia hanya bisa melakukan letupan-letupan kecil. Ya, seperti ya tadi itu anak Pak Tri Sutrisno, Tom Lembong, Hasto, Noel. Ya, ini kan sinyal ini. Ini Hmm. sinyal, sayang. Nah, kita sambut sinyal dari Pak Prabowo bahwasanya sekarang ini bukan lagi tentang Pilpres, tapi tentang bagaimana menjaga Indonesia ini sampai 5 tahun ke depan. Agar jangan sampai Indonesia berada di tangan yang salah gitu. Dan ini bahaya banget. Nah, walaupun ini akan mendapatkan penentangan-penentangan dari mereka ya, mereka punya 1.000 cara untuk melawan narasi ini. Bahkan mungkin bisa saja mereka melakukan apa yang mereka bisa. Tapi demi Allah, gue bersumpah, gue siap dengan segala resiko dan konsekuensinya. Ayo rakyat Indonesia, semangat. Saatnya kita sekarang bersatu dengan apa yang sudah gue sampaikan tadi. Kita suka nggak suka bahwasanya kegaduhan yang gue sebutkan tadi itu memang diduga diinisiasi oleh orang-orang peninggalan atau warisan Jokowi. Ayo semangat rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Pak Aldo, atas Sama-sama Tuhan. diskusi malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan masyarakat memahami tentang problematika negeri ini ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.